Oke, baik kita mulai ya. Suara saya sudah bisa didengar dengan baik ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore hari ini kita dapat bertemu dalam momen yang baik ini, yaitu dalam rangka sekolah jurnalistik tingkat dasar yang diadakan oleh Lembaga Pers Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ihsan Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Tentu saja tanpa karunia dan nikmat dari Allah, acara yang sungguh sangat baik ini tidak dapat kita laksanakan, dan oleh karena itu mari sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis, di forum ini diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang kami hormati panitia sekolah jurnalistik tingkat dasar, yang kami hormati adik-adik peserta SCTD yang saya lihat sangat semangat dan antusias. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan diskusikan di forum yang baik ini bisa membawa manfaat, dan nantinya Lembaga Pers Sidenreng Rapang bisa lebih baik lagi, lebih maju dan melahirkan calon-calon jurnalis handal yang akan memberitakan sesuatu secara berimbang dan juga menjadi pejuang-pejuang kemanusiaan lewat berita-berita yang dituliskan. Pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk berbicara tentang bahasa jurnalistik, dan dalam kesempatan yang baik ini saya akan berbicara tentang bahasa jurnalistik dan berita menarik. Baik, saya lanjutkan bahwa dalam kesempatan yang mulia ini saya akan berbicara tentang bahasa jurnalistik dan berita menarik, di mana bahasan ini atau kajian ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ketika saya dulu sama dengan adik-adik semua pernah menjadi anggota dan alhamdulillah pernah juga menjadi pemimpin redaksi sebagaimana dibacakan pembawa acara tadi. Di UII ada lembaga pers mahasiswa namanya Pilar Demokrasi untuk Fakultas Ilmu Agama Islam. Kurang lebih 1,5 tahun saya menjadi pemimpin redaksinya. Dan kemudian setelah saya lulus, saya juga bekerja sebagai reporter di UII News dari 2015 sampai 2018. Dan alhamdulillah mulai 2018 saya diterima sebagai calon hakim dan bertugas di Pengadilan Agama Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan ketika itu pun saya banyak berkecimpung di dalam dunia jurnalistik karena saya berusaha untuk memberitakan segenap aktivitas dari pengadilan kami, yaitu Pengadilan Agama Tanjung. Kemudian kami bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sedikit banyak juga kami masih menulis berita dan juga artikel-artikel di media massa. Dan kemudian berlanjut saat ini saya bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Natuna. Tadi pembawa acara sempat keliru sebut ya, bukan pengadilan negeri tetapi Pengadilan Agama Natuna, Kepulauan Riau, yang pengadilan agama kami berada di satu wilayah perbatasan. Mudah-mudahan suatu saat adik-adik kalau jadi wartawan atau menjadi apapun mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir
atau berkunjung ke Natuna, sebuah daerah yang cukup unik dan menarik. Kalau kita baca berita sering masuk di headline berita karena termasuk yang favorit menjadi rebutan. Orang-orang dulu menyebut lautnya Natuna itu adalah Laut Cina Selatan, tetapi belakangan pemerintah Indonesia berusaha untuk membalik logika itu sehingga mulai dikenalkan dengan istilah Laut Natuna Utara. Alhamdulillah saya sudah 9 bulan bertugas di sini dan sebagai seorang hakim saya mendapat tugas tambahan sebagai humas atau Public Relation Pengadilan Agama Natuna. Juga saya berkecimpung banyak masalah pemberitaan, bagaimana kemudian kita mengenalkan Pengadilan Agama Natuna kepada masyarakat dan juga memberitakan segenap aktivitas yang kami lakukan, baik yang sifatnya rutin maupun pengembangan kepada masyarakat. Dan tentu saja banyak orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya, tetapi izinkanlah saya untuk berbagi kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi wawasan, insight bagi kita semua. Dan saya terbuka nanti kita untuk diskusi, termasuk forum ini tentu saja sangat terbatas, karena kurang lebih 2 jam kita harus menyelesaikan forum ini. Dan setelah itu saya dengan senang hati apabila masih diskusi via WhatsApp atau Facebook atau Instagram atau email, apapun itu, insya Allah saya sangat senang dan bersedia untuk sharing lebih lanjut, berbagi kepada adik-adik semua. Sehingga harapan saya silaturahim ini tidak hanya berhenti di sesi saya ini, tetapi lebih jauh dari itu adalah supaya silaturahim keilmuan ini akan terus berlanjut, termasuk saya juga nantinya akan mendapatkan hal-hal baru, pengalaman adik-adik semua dan pengurus lembaga pers mahasiswa STI Ihsan Sidenreng Rapang. Sebelum lebih jauh, kalau untuk Sulawesi, alhamdulillah saya asalnya dari Lampung. Nanti masuk ke perkenalan dulu ya. Baik, ya. Alhamdulillah saya sudah menikah, istri 1, dan ikut bersama saya ke Natuna, bertugas mendampingi saya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saya nama lengkap Samsul Zakaria, SSC MH. Saya menyelesaikan S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian melanjutkan magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya lahir di Lampung Barat, sebagaimana saya ceritakan tadi, tetapi untuk ke Pulau Sulawesi, alhamdulillah saya sudah 2 lokasi. Tahun 2011 saya alhamdulillah sempat berkunjung ke Universitas Muslim Indonesia Makassar. Ketika itu MTQ mahasiswa tingkat nasional dan menginap di asrama haji Sudiang. Dan saya tengok memang cukup jauh ya ke Sidenreng Rapang dari Makassar kota. Dan tahun 2015 saya juga sempat ke Palu, jadi alhamdulillah cukup artinya tidak asing Sulawesi bagi saya. Dan suatu saat saya sebagai hakim, karena rollingnya itu se-Indonesia, tidak menutup kemungkinan saya juga akan bertugas di wilayah Sulawesi, baik Sulawesi Selatan maupun Sulawesi wilayah lainnya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini adalah media sosial saya. Teman-teman bisa berteman kalau memang mau, silahkan. Ini email saya, samsul.zakaria9@gmail.com. Kemudian ini nomor WhatsApp saya. Nanti materi saya, insya Allah saya akan kirim ke panitia supaya bisa dibaca-baca lagi. Kemudian ini Instagram saya. Silahkan kalau mau kepo lihat aktivitas saya sebagai hakim di Pengadilan Agama Natuna khususnya. Kemudian kalau mau baca tulisan-tulisan saya, bisa diakses juga di samsulzakaria.blogspot.com. Saya memang masih pakai situs yang tidak berbayar ya, karena masih belum rutin update-nya. Ini moto hidup saya, hidup adalah perihal melangkah dan bermuhasabah. Baik, itu sebagai perkenalan, kita akan lanjut ke materi kita tentang bahasa jurnalistik. Berbicara tentang bahasa jurnalistik tidak lepas
daripada teknis penulisan jurnalistik itu sendiri. Sehingga mungkin beberapa materi yang akan saya sampaikan itu akan ada titik temunya dengan materi lain, yaitu tentang penulisan berita. Tetapi tidak ada masalah, karena mungkin perspektif yang akan saya sampaikan atau sudut pandang yang akan saya jelaskan berbeda dengan pemateri lain yang berbicara tentang aspek yang sama. Pertama, bahwa bahasa jurnalistik itu secara sederhana adalah bahasa yang biasa digunakan dalam pemberitaan. Kalau kita baca koran, baik koran lokal maupun koran nasional, atau kita baca media online yang standar, pasti bahasa-bahasa yang digunakan itulah bahasa jurnalistik. Jadi bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam pemberitaan. Secara singkat dan sederhananya seperti itu. Kemudian ciri lainnya seperti apa? Sifat dari bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang ringkas. Berbeda dengan kalau teman-teman menulis skripsi nanti, atau kalau sudah S2, tesis, dan S3 disertasi, mungkin bahasa-bahasa dan logika kebahasaan yang digunakan akan berbeda. Logika ilmiah dengan logika jurnalistik. Kalau ilmiah mungkin akan lebih panjang kalimatnya. Tetapi kalau bahasa jurnalistik harus berusaha kita perpendek. Kita ringkas tetapi tidak mengurangi makna dari berita yang kita sampaikan tersebut. Kemudian yang berikutnya mudah dimengerti. Sehingga kalau kita menulis berita, tidak boleh berita itu yang sifatnya ambigu. Jadi harus lugas, harus jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian yang berikutnya, sebuah berita jurnalistik itu juga harus mempedomani kaidah bahasa yang baik dan benar. Teman-teman saat ini berada di Sulawesi Selatan. Mungkin banyak bahasa-bahasa daerah yang biasa digunakan oleh orang Sulawesi Selatan. Ketika teman-teman menulis sebuah berita, itu boleh kalau menggunakan bahasa daerah, tapi harus dijelaskan. Saya tidak paham kalau harus mencontohkan yang bahasa Sulawesi Selatan. Tetapi kalau bahasa Jawa itu kan banyak. Contoh misalnya wani. Wani itu artinya berani. Kalau kita menulis wani dalam sebuah berita, itu harus kita cetak miring. Atau diberi tanda petik kemudian kita berikan keterangan. Karena tidak semua orang tahu bahasa Jawa, sebagaimana saya sebagai orang Jawa yang tumbuh hidup besar di Lampung, pasti tidak banyak mengerti tentang bahasa Sulawesi Selatan. Maka kemudian poin berikutnya, istilah yang belum populer diterangkan atau diberi penjelasan dalam tanda kurung. Termasuk misalnya kalau kita mau mengutip istilah-istilah dalam bahasa Inggris, misalnya character assassination, itu dalam konteks mereka yang biasa bicara tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana kemudian kita memperjuangkan kemanusiaan, mungkin tidak asing. Character assassination itu adalah pembunuhan karakter, tapi ketika kita menulis sebuah berita, kita ingin mengenalkan sebuah istilah yang sifatnya masih asing, maka itu harus diberikan penjelasan ataupun keterangan. Character assassination atau pembunuhan karakter, atau kita letakkan di dalam tanda kurung. Secara simpel dan sederhana kurang lebih demikian. Kemudian nanti ada aturan-aturan lain sehingga bahasa kita itu memenuhi standar bahasa jurnalistik. Karena banyak juga wartawan itu karena masih belajar saking semangatnya sehingga yang dia sampaikan itu sebetulnya lucu. Contoh, misalnya dia meliput tentang peristiwa pembunuhan. Dia kemudian menulis berita. Pelaku yang kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka saat ini mendekam di tahanan. Mulanya dia telah membunuh korban sampai tewas misalnya. Nah ini kan sebetulnya lucu. Namanya saja membunuh. Kalau membunuh itu sudah pasti tewas. Kalau bahasanya dia menikam korban dengan senjata tajam, dengan pisau sampai tewas, betul. Tapi kalau kemudian dia mengatakan saking semangatnya karena dia terbawa perasaan ketika menulis berita, kemudian dia menulis berita, dia membunuh korban sampai tewas. Ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak perlu. Karena namanya membunuh itu sudah pasti tewas. Namanya menewaskan itu sudah pasti terbunuh. Nah, kira-kira seperti itu.
Tetapi tidak ada masalah. Adik-adik jangan pernah takut untuk belajar menulis. Saya pun juga sama, dulu mulanya belajar, banyak logika yang keliru, banyak istilah-istilah yang tidak tepat, banyak kalimat-kalimat yang masih sulit dimengerti, banyak kalimat-kalimat yang masih bertumpuk, tidak ringkas, dan seterusnya. Tapi segala sesuatu itu kalau kita biasakan, itu kita akan menjadi semakin terlatih dan menjadi mudah bagi kita untuk kemudian menuliskan berita yang standar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Contoh, ketika adik-adik teman-teman ingin menuliskan sesuatu itu harus ditulis secara to the point. Contohnya melakukan pencurian. Ini adalah satu logika kalimat yang mubazir, yang sia-sia. Melakukan pencurian itu bisa diringkas dengan mencuri. Mencuri itu kan sama dengan melakukan pencurian. Kalau kita gunakan kata melakukan pencurian, itu berarti kita masih bertele-tele dalam mengungkapkan. Bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa novel. Nanti ada contoh di bawah yang seperti logika novel. Kemudian bahasa jurnalistik juga beda dengan bahasanya orang yang sedang kasmaran. Tahu kasmaran? Orang lagi jatuh cinta itu memang harus bertele-tele. Kalau orang jatuh cinta itu kalau bertanya kepada seseorang yang dia cintai di sore hari misalnya akan seperti ini pertanyaannya. Wahai yang jauh di sana, apakah hujan menyapamu sore ini seperti aku menyapamu dalam perasaan penasaran tentang apa kabarmu? Untuk menanyakan kabar aja bisa sedemikian panjang. Itu logika orang yang sedang dihinggapi api asmara atau sedang jatuh cinta. Padahal kalau kita mau buat simpel, assalamualaikum, misalnya temanku, apa kabarmu, tanda tanya, selesai. Tapi karena logikanya adalah bagaimana kita kemudian membuat sesuatu itu bernilai sastra, maka yang terjadi demikian. Tetapi dalam konteks bahasa jurnalistik tidak bisa seperti itu. Maka kita harus lugas. Melakukan pencurian kita ringkas menjadi cukup mencuri. Contoh lain misalnya mengajukan saran. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, anggota DPR dari fraksi PKB mengajukan saran kepada ketua sidang misalnya. Nah, tidak perlu dikatakan mengajukan saran, cukup menyarankan saja. Lebih simpel tetapi maknanya sampai. Apa yang dimaksud dari kata menyarankan itu ya mengajukan saran tadi. Kemudian contoh lain, melakukan pemerasan. Betapapun dia adalah seorang yang kaya misalnya, tetapi seringkali dia melakukan pemerasan kepada bawahannya. Memang tidak salah. Dan tidak dosa juga. Tetapi dalam konteks bahasa jurnalistik harus kita sederhanakan, kita simpelkan. Betapapun dia adalah orang yang kaya, dia sering memeras bawahannya. Sama, maknanya sama, tetapi lebih ringkas. Dan itulah bahasa jurnalistik, karena seringkali space ataupun ruang yang diberikan kepada seorang wartawan atau pewarta atau reporter itu space-nya seringkali terbatas. Sehingga kalau bahasa kita bertele-tele, nanti kalau gagasan yang mau kita sampaikan itu ada 4 poin, karena bahasa kita bertele-tele, baru 2 poin saja sudah selesai, sudah habis space yang diberikan kepada kita. Contoh lain, melakukan pembunuhan seperti yang saya sebut-sebut tadi, itu cukup diringkas dengan membunuh. Meskipun tidak usah dikatakan membunuh sampai tewas, namanya membunuh itu sudah pasti mati. Kemudian menitikkan air mata. Nah, ini sebetulnya kan bahasa novel, bahasa puisi. Contoh misalnya, karena tidak kuat ditinggal oleh seseorang yang selama ini menemaninya makan, baik sarapan, makan siang maupun malam, akhirnya di malam hari yang sunyi itu, dia menitikkan air mata sejadi-jadinya. Nah, itu bahasa orang yang sakit hati. Kalau kita bicara bahasa jurnalistik, menitikkan air mata, kita cukup ganti menjadi menangis saja.
Kemudian contoh lain, bangkit dari tidur. Itu kalau kita bikin pantun atau bikin puisi, kita berkirim pesan singkat, tak ada masalah. Tetapi kalau dalam bahasa jurnalistik, cukup ditulis dengan bangkit dari tidur, itu bangun tidur sebetulnya intinya. Terakhir, contoh terakhir sangat banyak yang lain, adik-adik bisa mencari contoh-contoh yang lain dan contoh yang demikian ini dalam rangka supaya kita mengerti mana yang benar dan mana yang lebih benar. Jadi saya tidak mengatakan bangkit dari tidur itu salah, benar. Tapi yang lebih benar, yang lebih simpel dan ringkas serta lugas itu bangun tidur. Contoh, sangat besar sekali. Ini juga sama. Ini adalah mubazir, berlebih-lebihan dan sia-sia. Kalau sangat besar itu sudah cukup atau besar sekali. Jadi dua pilihan, sangat besar atau cukup besar sekali. Tapi kalau sangat besar sekali, itu tidak dikenal dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menyatakan sesuatu itu sangat besar, besarnya itu memang ekstra, cukup sangat besar atau besar sekali. Tidak perlu sangat besar sekali. Meskipun kita bisa berkilah, ini lebih besar dari yang sangat besar. Ya, itu silakan saja, tapi dalam bahasa jurnalistik, kalau kita koreksikan berita kita kepada senior kita, pasti akan dikoreksi atau dicoret. Cukup sangat besar. Baik, berikutnya kita sudah capek-capek nulis berita. Sebetulnya berita itu apa sih manfaatnya? Satu, berita itu manfaatnya adalah wajah sebuah institusi. Adik-adik sekarang memulai berkarir di lembaga pers mahasiswa. Sebuah lembaga atau institusi itu memiliki misi. Dan berita itu sesungguhnya adalah wajah sebuah institusi. Apalagi lembaga pers mahasiswa, tidak ada kata lain dan kata bukan, kecuali lembaga pers itu yang menghasilkan berita. Baik berita itu sifatnya satuan, atau yang sifatnya buletin, atau lebih jauh dari itu berbentuk majalah. Sehingga kalau ada lembaga pers dalam 1 tahun tidak menerbitkan berita apapun, kita meragukan apakah masih layak itu disebut sebagai lembaga pers. Termasuk acara yang menarik ini, SJTD ini, panitia bisa menugaskan kepada adik-adik yang sedang mengikuti SJTD ini untuk membuat berita, baik berita secara keseluruhan acara yang berlangsung 3 hari ini atau per sesi, itu bisa dibuat beritanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berita itu juga sebetulnya bermanfaat sebagai media promosi dengan jangkauan yang tak terbatas. Apalagi sekarang di era digital. Bayangkan saat ini saya berada di Natuna, di ujungnya Indonesia, ujung utaranya Indonesia. Saya bisa berbicara, didengarkan dengan baik oleh adik-adik yang ada di Sulawesi Selatan. Baik yang berada di dalam ruangan maupun yang di rumahnya masing-masing. Dan kemudian berita kita tulis, kita share di WA kita, di Instagram kita, di website kita, di blog kita, di Facebook kita, di Telegram kita, dinikmati dan kemudian memberi manfaat bagi siapa saja. Apalagi kalau kemudian beritanya kita tulis dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab, berarti menjadi berita internasional. Bukan hanya TKI yang berada di luar negeri saja yang bisa membaca dan menikmati berita yang kita tulis, tetapi orang-orang luar negeri yang memang native speaker juga akan bisa menikmati. Sehingga lembaga pers mahasiswa juga harus berpikir, ketika dia sudah bagus konten berbahasa Indonesia-nya juga harus dikembangkan bagaimana konten itu bisa lebih luas lagi jangkauannya dengan diterjemahkan dan seterusnya. Meskipun itu jangka panjang ya, intinya adalah bagaimana menguatkan dulu bagaimana adik-adik itu bisa familiar dan sudah bisa menulis dengan baik, dengan paling tidak dengan bahasa Indonesia dulu. Kemudian yang berikutnya, berita itu sebetulnya juga media komunikasi. Baik searah maupun interaktif. Searah itu kalau sifatnya hanya pemberitaan biasa, tetapi juga ada yang interaktif. Sifatnya adalah rubrik tanya jawab. Sehingga nanti kalau lembaga pers mahasiswa Sidrap ini mau menerbitkan buletin, bisa dibuka rubrik tanya jawab sehingga ada pertanyaan yang masuk, misalnya tentang ekonomi di era milenial, nanti cari pakar yang bicara tentang itu, minta jawabannya atau berikan ke mahasiswa senior yang mau lulus misalnya dijawab. Itu juga interaktif sifatnya.
Kemudian yang berikutnya, berita itu juga kadang-kadang ada beberapa agenda aktivitas yang lupa dicatat atau lupa ditulis dalam riwayat kegiatan. Makanya berita itu juga berfungsi untuk membackup laporan. Kalau di dunia kampus, saya dulu lama di kampus, itu juga bisa membantu ketika kita menyiapkan data untuk akreditasi, untuk audit, pemeriksaan baik internal maupun eksternal, untuk meng-cross-check kegiatan sebelumnya. Kalau kita rutin, setiap berita yang ditulis itu diupload di website, misalnya suatu saat pemimpin redaksinya lupa dulu SJTD yang diisi oleh Pak Samsul Zakaria itu diadakan tanggal berapa. Kemudian kita buka, kita search, ternyata ketemu di hari Jumat 22 Januari 2021. Kemudian berikutnya, nah ini nanti media itu kan ada media yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Nah menariknya lembaga pers mahasiswa itu memang dia internal kampus, tetapi dia juga tidak dibatasi hanya boleh memberitakan hal-hal yang positif saja, boleh dia mengkritik juga dengan catatan kritik yang membangun, juga kritik yang tidak asal-asal dan pemberitaannya harus berimbang. Misalnya kita memberitakan demo, misalnya demo mahasiswa. Kita jangan hanya memberitakan dari perspektif mahasiswa saja, harus kita mintai keterangan juga dari pihak kampus. Sehingga media internal itu harus mencerminkan visi, misi, dan tujuan. Termasuk lembaga persnya mahasiswa Sidenreng Rapang pasti berbeda visi, misi, dan tujuannya dengan lembaga persnya UMI Makassar, berbeda dengan Unhas, berbeda dengan UI Jogja, berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Apa yang sudah dirumuskan itu harus tercermin lewat produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga pers itu sendiri. Kemudian media internal itu dapat dikatakan sebagai pencitraan atau institution branding. Sehingga semakin baik produk yang dihasilkan oleh lembaga pers mahasiswa Sidenreng Rapang, maka juga akan semakin dikenal dan semakin orang itu mengetahui kekhasan dari berita-berita yang dihasilkan. Nah, ini kalau konteksnya media internal yang bukan untuk mengkritik, maka memberitakan hal positif. Seperti saya dulu reporter WI News. WI News itu kan medianya internal, maka itu harus memberitakan hal yang positif saja. Tetapi kalau lembaga pers mahasiswa memang dia lebih luas lagi, tidak harus yang positif. Sifatnya kegiatan boleh diberitakan atau sifatnya kebijakan yang tidak memihak juga boleh untuk diangkat, diberitakan. Kemudian kalau kami dulu di UII, maksud saya kalau kritik itu kan ada lembaga, ada medianya sendiri. Ini lupa belum saya edit tadi. Kemudian yang berikutnya penting juga, teman-teman nanti ketika meliput berita dan menulis berita, di mana berita itu ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik sebagaimana saya jelaskan di awal, maka agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan, yang sifatnya itu tidak selalu dilakukan tetapi dampaknya besar, itu diutamakan dibandingkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin. Misalnya, kalau kita hanya mengangkat berita tentang kuliah, mata kuliah tertentu, tentu tidak begitu menarik. Tetapi ketika kemudian kita mengangkat bahwa mata kuliah tersebut harus terjun ke lapangan, memberikan sumbangsih terhadap masyarakat, barangkali itu menjadi menarik. Maka kita harus bedakan mana yang sifatnya pengembangan dan mana yang sifatnya rutinitas. Kalau sesuatu yang rutinitas, orang yang berkata, ini tidak usah diberitakan, saya sudah tahu. Nah, contoh, dulu di Universitas Indonesia, Profesor Reynal Kasali pernah bercerita, ketika beliau mengajar mata kuliah manajemen pemasaran internasional, saat beliau datang ke kelas, pertanyaan pertama yang beliau lontarkan kepada mahasiswa, bukan kemudian dia bertanya, apakah mahasiswa sudah memiliki buku referensi tentang media pemasaran internasional? Bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan oleh Profesor Reynal Kasali ketika itu, siapa di antara kalian yang sudah memiliki paspor? Ternyata belum semua memiliki paspor. Akhirnya Profesor Reynal Kasali menyarankan kepada semua mahasiswa di kelas itu untuk segera memiliki paspor. Setelah punya paspor lalu ngapain? Setelah punya paspor diminta mereka untuk pergi ke satu negara, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya tidak boleh negara tujuannya sama, harus berbeda.
Karena relevan dengan mata kuliah mereka, manajemen pemasaran internasional, supaya mereka memiliki wawasan dunia internasional. Bisnis-bisnis yang terjadi di Singapura dan Malaysia, supaya mereka tahu polanya dan sistemnya seperti apa. Nah, ini contoh pengembangan tadi. Contoh sesuatu yang rutin, tetapi dikemas dengan hal yang berbeda, maka menarik untuk diberitakan. Nah, kalau ada dosen yang mengajar, kemudian dia mencoba melakukan hal yang berbeda dengan dosen lain, berbeda dengan yang dilakukan pengajar di kampus lain, itu bisa diberitakan dan itu menarik. Next. Kemudian juga ini perlu penting kita ketahui bersama adik-adik semua, nanti kalau sudah lama berkecimpung di lembaga pers, nanti bisa jadi pemimpin redaksinya atau pemimpin umumnya menugasi adik-adik untuk membuat press release. Press release itu adalah siaran berita, khobar suhufi bahasa Arabnya. Nah, press release ini adalah supaya kegiatan yang kita lakukan itu juga diberitakan oleh media lain. Di samping kita membuat berita, kita juga bisa membuat press release yang supaya kegiatan ini juga misalnya diberitakan oleh media massa lokal atau bahkan nasional. Nah, kabar atau berita tentang kegiatan yang dibuat oleh humas seperti saya, itu salah satu tugasnya membuat press release. Misalnya di Pengadilan Agama Natuna ada pernikahan dispensasi nikah, anak usia 15 tahun tapi pengen nikah sehingga minta penetapan ke pengadilan. Di momen-momen tertentu saya bisa saja membuat press release tentang itu supaya masyarakat tidak keliru memahami. Nah, di lembaga adik-adik juga tidak menutup kemungkinan selain memproduksi berita juga membuat press release. Hampir-hampir seperti berita tetapi formatnya sedikit berbeda. Kriteria press release itu menarik, memiliki nilai jual, meyakinkan, singkat satu halaman. Jadi kalau adik-adik membuat press release tetapi 10 halaman, maka wartawan yang akan meringkasnya itu males. Akhirnya dia abaikan. Jadi kalau membuat press release, siaran berita, maka dibuat yang simple, yang singkat, maksimal satu halaman. Aktual, the sooner the better. Jadi semakin cepat semakin bagus. SJTD-nya hari ini, materi yang saya sampaikan hari ini, tapi diberitakan baru bulan depan, tidak menarik lagi. Tetapi kalau nanti malam sudah turun beritanya, masih aktual, masih hangat. Ibarat kopi masih enak dinikmati karena belum dingin, kira-kira begitu. Kopi yang baik itu katanya maksimal 15 menit dari diseduh, dari disajikan maksimal 15 menit harus sudah habis. Kalau lewat 15 menit sudah tidak bagus lagi, tidak enak. Nah, kira-kira kegiatan yang diberitakan juga harus seperti itu, semakin cepat semakin bagus. Kemudian pakai logika piramida terbalik. Jadi yang paragraf-paragraf awal itu adalah informasi yang penting. Jangan kita meletakkan informasi yang penting itu di akhir. Padahal orang itu bisa saja membaca berita yang 4 paragraf itu hanya dibaca paragraf pertamanya saja. Karena dia tidak sempat untuk membaca secara keseluruhan. Nah, begitu. Maka nanti di akhir saya akan contohkan berita-berita yang sebagian berita yang saya buat belakangan ini lebih singkat dan simpel karena kita tahu bahwa orang ini sekarang kalau lihat Instagram, Facebook kan scrollnya cepat. Kalau berita kita terlalu ini akhirnya tidak sampai pesan yang ingin kita wartakan kepada publik itu. Oke, dalam konteks bahasa jurnalistik juga harus memenuhi kriteria dan kaidah jurnalistik kaitannya dengan pemberitaan. Yang biasa kita kenal dengan istilah 5W1H. 5W and 1H. Jadi satu what, apa yang terjadi. Jadi sebuah berita itu pertama-tama harus memuat apa yang terjadi. Yang terjadi ya ini, kegiatan SJTD misalnya seperti itu. Kemudian where, di mana terjadinya. Dilakukan secara online, secara virtual. Atau kalau mau disebut tempatnya di kampus Setie Ihsan Sidenreng Rapang. Kemudian yang berikutnya, when, kapan terjadinya. Jadi teman-teman, adik-adik sudah membuat berita 4 paragraf. Tapi tidak tahu orang itu kapan terjadinya, tanggal berapa, di hari apa, itu berarti berita yang tidak lengkap. Contoh misalnya, telah dilakukan sekolah jurnalistik tingkat dasar di kampus Setie Ihsan Sidenreng Rapang.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 peserta. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, setiap peserta diberikan tugas untuk membuat sebuah berita. Berita yang telah dibuat harus dikirimkan kepada panitia paling lambat 5 hari ke depan untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi, berita tersebut akan diterbitkan di website Lembaga Pers Mahasiswa SD Ihsan Sidendeng Rapang misalnya. Berita itu cukup lengkap, tapi orang bertanya kapan ini SCTD-nya? 5 hari ke depannya itu kapan, ngitungnya sejak kapan? Kalau kita jelaskan SCTD-nya hari ini, materinya disampaikan hari ini sampai 3 hari ke depan, berarti ngitung 5 hari ke depannya itu jelas. Nah, itu ya, ada when, kapan. Kemudian who, siapa. Contoh berita yang saya sebutkan tadi sudah menyebut siapa yang terlibat dalam pemberitaan, karena ada 20 peserta yang mengikuti SCTD tadi. Atau sebaliknya kita jelaskan, yang dilaksanakan pada hari Jumat 22 Januari 2021. Tapi kemudian kita lupa mengatakan dalam berita kita itu siapa yang terlibat, berapa orang. Nah, itu juga termasuk berita yang tidak lengkap, yang tidak memenuhi unsur-unsur jurnalistik yang baik dan benar. Why? Mengapa sesuatu itu terjadi? SCTD ini dilaksanakan pasti ada alasannya. Alasannya adalah untuk membekali mahasiswa yang mengikuti lembaga pers mahasiswa tentang dunia jurnalistik. Kemudian yang kedua misalnya dalam rangka untuk memenuhi program kerja lembaga pers mahasiswa STIE, Sidendeng, Rapang, dan seterusnya. Kemudian bagaimana berlangsungnya? Misalnya diikuti dengan antusias, diisi oleh pemateri-pemateri yang berpengalaman, kemudian selain pemateri menyampaikan materinya, juga dilanjutkan tanya jawab interaktif dengan para peserta dan seterusnya. Kemudian dalam konteks press release tadi, itu di bawah dibubuhkan kontak person atau CP, sehingga dengan kontak person tersebut, kalau ada wartawan yang mau konfirmasi beberapa hal bisa menghubungi kontak person. Oke, next. Baik, saya akan cerita sedikit beberapa hal unik yang mungkin berbeda dengan media lain yang dulu kami jalani di UII News. Jadi saya sampaikan bahwa UII News ini adalah medianya kampus, sehingga saya katakan tadi ini hanya memberitakan hal-hal yang positif tentang kegiatan kampus. Dia bukan lembaga persnya mahasiswa. Kalau yang lembaga persnya mahasiswa yang saya berkecimpung sebelum ini di lembaga pers mahasiswa Pilar Demokrasi. Cuman saya sudah tidak punya banyak file-filenya karena laptop saya sudah ganti. Nah, ini yang saya ceritakan adalah di standar UII News yang itu memang media internal kampus, dibiayai kampus, wartawannya dibayar oleh kampus, sehingga sifatnya adalah institutional branding tadi, branding institusi yang sifatnya memberitakan hal yang positif. Nah, untuk kapan terjadinya sebuah kegiatan, kami di UII News itu mengkombinasikan antara penanggalan Hijriah dan Masehi. Karena memang UII itu kan kampus Islam swasta tertua di Indonesia yang kemudian kelahirannya sebelum kemerdekaan Indonesia 8 Agustus 1945, kemudian disepakati kombinasi Hijriah dan Masehi. Tapi untuk lembaga pers biasanya tetap standarnya pakai penanggalan Masehi saja, dan media lokal nasional saya pikir ini karena UII memiliki kesepakatan khusus dan saya pikir baik juga dalam rangka mengingatkan pembacanya tentang penanggalan Hijriah itu. Karena kita kalau nggak lihat kalender kan lupa. Kita tahu hari ini 22 Januari 2021, tapi kalau saya tanya berapa Hijriahnya, mungkin kita tidak begitu familiar. Ini contoh dulu kalau kami di UII seperti ini. SG itu Stadium General, kuliah umum mahasiswa baru dengan tema bekali diri menjadi mahasiswa sejati tersebut diadakan di auditorium lantai 3 Gedung Kiai Haji Mas Mansur, Kamis 9 Zulhijjah 1438 Hijriah, 31 Agustus 2017. Nah, ini dikombinasikan antara penanggalan Hijriah dengan Masehinya. Tetapi untuk lembaga pers biasanya disingkat lagi. Jadi tidak pakai Hijriah, kemudian untuk Masehinya pun 31 garis miring 8 garis miring 17. Itu maksudnya berarti 8 Agustus 2017.
Tetapi versi yang demikian ini adalah berdasarkan kesepakatan supaya teman-teman kenal. Jadi tidak buru-buru menyalahkan. Karena memang banyak versi dan sesuai dengan kesepakatan, sepanjang kemudian kesepakatan itu baik, tidak ada masalah. Tetapi untuk lebih simpel dan singkatnya, kalau di media massa lokal dan nasional yang standar memang dibuat yang lebih simpel. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan kombinasi Hijriah dan Masehi di UII News itu adalah supaya membaca akrab dengan tanggal Hijriah untuk mengcross-check tanggal Hijriah kegiatan jangka panjang. Misalnya kegiatan yang kita lakukan di bulan Desember 2020 itu tanggal 11 itu Hijriahnya berapa, itu bisa di cross check kembali. Baik, kemudian ini kaitannya dengan ini mungkin hampir sama ya. Hampir sama dengan di media manapun. Kalau kita menulis tokoh itu kan biasanya punya gelar. Nama dan gelar lengkapnya itu ditulis dulu. Kali ini dosen program studi awal asasi PSAS Fakultas Ilmu Agama Islam FIAI Dr. Muhammad Roy Purwanto SAG MAG. Ini Dr. SAG MAG-nya ditulis lengkap untuk paragraf awal. Tetapi kemudian ya itu aturan ini hanya untuk penulisan pertama, selanjutnya ditulis nama sapaan saja. Nah, setelah masuk di paragraf berikutnya tidak perlu lagi ditulis Dr. Muhammad Roy Purwanto SAG MAG lagi karena akan terlalu panjang. Berikutnya cukup ditulis sapaannya saja. Contoh, selama di Mesir, Roy, sapaan akrabnya mengikuti short course di International Institute of Islamic Thought (IIIT) selama 3 pekan. Nah, jadi kita tulis nama sapaannya saja. Contoh judul berita. Usahakan judul berita itu menggunakan kalimat yang aktif, bukan kalimat yang pasif. Nah, ini contoh. Upayakan. Ini bisa upayakan, bisa juga mengupayakan. Beberapa wartawan lain mungkin dia akan mengoreksi, mestinya mengupayakan. Upayakan calon mahasiswa unggul, Markom. Markom itu Marketing and Communication, kita singkat karena judul, supaya tidak terlalu panjang. FYI promosi ke madrasah dan pesantren. Jadi jelas, ini judulnya kemudian kita kembangkan dalam isi berita. Contoh berikutnya, Akhwal Sahsiyah adakan FGD visi, misi, dan tujuan prodi. Nah, ini sifatnya event yang kita beritakan. Jadi adakan atau mengadakan kan itu sifatnya aktif. Jadi jangan dibalik. FGD visi, misi, dan tujuan prodi diadakan oleh Akhwal Sahsiyah, tidak salah. Tapi dalam pemberitaan upayakan menggunakan logika kalimat yang aktif. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, family gathering, FYI rajut kebersamaan atau merajut kebersamaan. Nah, yang demikian kalau kita buat logika kalimat pasif menjadi lucu, kebersamaan dirajut dalam family gathering FYI menjadi rancu juga, makanya usahakan menggunakan kalimat yang aktif. Contoh misalnya teman-teman membuat berita tentang SCTD. Lembaga Pers Sidrap mengadakan SCTD 2021. Nah, gitu. Jadi jangan SCTD 2021 diadakan oleh Lembaga Pers Sidrap. Usahakan diubah menggunakan kalimat yang aktif. So, berikutnya bisa juga membuat berita dia seperti ini. Dr. Ervi Ilyas MM, auditor TAF Rhineland. Nah, titik 2 ini maksudnya kita kutip salah satu dari ucapan Dr. Ervi Ilyas ini ketika melakukan audit. Audit bukan cari kesalahan. Ini judul berita seperti ini juga. Catatan, usahakan judul menggunakan kata aktif. Upayakan, promosikan, adakan atau mengadakan, mencari, menggali, memaparkan, memasarkan, dan seterusnya. Kemudian kalimat langsung.
Ini penting juga kita nanti membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam sebuah pemberitaan usahakan ada kalimat langsungnya. Kalimat langsung itu contohnya seperti apa, Pak? Yaitu kalimat yang ada tanda petiknya ini, tanda petik 2. Audit dipimpin oleh Dr. Ervi Ilyas MM. Kemudian audit bukan mencari kesalahan, koma, titik 2, ujar auditor asal Padang Panjang tersebut. Nah, ini contoh kalimat langsung. Dan untuk membuat kalimat langsung ini teman-teman harus jeli dan betul-betul benar bahwa ini yang disampaikan oleh Dr. Ervi Ilyas. Jadi jangan sampai kemudian misalnya teman-teman mau mengutip perkataan saya mengatakan A, yang dikutip B. Nah, ini berarti tidak nyambung. Dan itu bisa nanti bisa disalahkan, bisa dikoreksi. Mohon maaf ya, rekan kerja kami baru sampai. Kemudian berikutnya, saya pastikan audit ini tidak menyakitkan. Ini termasuk kalimat langsung ini, memang betul-betul diucapkan oleh beliau dalam tanda kutip. Lanjutnya mencairkan suasana. Teman-teman mungkin bertanya kepada saya, ujar auditor asal Padang Panjang, Pak, kalau tidak dia diberi informasi Padang Panjang boleh enggak misalnya? Ujar auditor tersebut boleh. Tetapi justru kreativitas seorang reporter, seorang wartawan yang baik ketika dia bisa menyisipkan informasi-informasi yang seperti ini. Jadi kita gali, Pak Ervi Ilyas ini dari mana? Padang Panjang. Dia misalnya lahirnya berapa tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu. Bisa ujar auditor asal Padang Panjang yang lahir 36 tahun yang lalu tersebut bisa. Atau ujar auditor yang berusia 36 tahun tersebut boleh. Kemudian berikutnya teman-teman mungkin bertanya kepada saya, kenapa sih harus ada kata mencairkan suasana? Kalau misalnya berhenti di lanjutnya saja titik, boleh tidak boleh. Tetapi kemudian kenapa ditambahi dengan mencairkan suasana? Karena ketika beliau menyampaikan saya pastikan audit ini tidak menyakitkan, suasana forum sudah agak tegang. Karena orang takut diaudit, diperiksa, nanti disalah-salahkan, nanti jadi catatan dan seterusnya. Sehingga beliau mencairkan suasana dengan mengatakan, saya pastikan audit ini tidak menyakitkan. Note, catatan, tambahkan informasi sebagai aksesoris berita namun tetap menarik. Gitu. Jadi kalau membuat aksesoris juga harus yang menarik. Jadi jangan asal-asal. Misalnya audit bukan untuk mencari kesalahan titik koma, ujar auditor yang masa kecilnya suka main kelereng tersebut. Ini tidak perlu. Karena tidak begitu menarik. Kemudian selanjutnya kalimat langsung lagi. Dalam tanda kutip, kalau di Mesir tiket dan biaya hidup murah. Titik, koma dulu, baru tanda petik, tutur alumnus Ponpes Tebu Ireng Jombang yang mengerjakan mini riset dan pencarian data untuk penelitian lanjut selama di Mesir. Ini perlu saya sampaikan juga, apa bedanya alumni dengan alumnus? Teman-teman mungkin bertanya, kadang kok ditulis alumni, ada orang yang menulis alumnus. Sebetulnya berbeda alumni dengan alumnus. Alumnus itu adalah satu orang. Jadi kalau lulus dari sebuah institusi, dari perguruan tinggi atau dari pondok pesantren, kok yang disebut itu satu orang, maka yang betul alumnus. Tetapi kalau yang disebut adalah banyak orang, misalnya ada Dr. Roy, ada Pak Ahmad, ada Pak Arito, itu namanya alumni. Jadi kalau alumni itu banyak. Oke, next. Catatan kata setelah kutipan langsung itu bisa tutur, bisa kata, bisa ungkap, bisa tandasnya, bisa pungkas, tegas, ujar, tanya, canda, tambah, dan lain-lain. Next, kalimat langsung contoh lagi. Namun karena sistem tidak dapat berbicara, maka kami meminta klarifikasi dari orangnya. Ini memang disampaikan oleh kembali ke Pak Ervi Ilyas tadi yang pas audit. Ujar sosok yang juga berprofesi sebagai dosen tersebut. Jadi ini pakai keterangan ujar, kemudian saya tambahi keterangan karena profesi dia sebagai dosen, supaya orang tahu. Info pelengkap dapat berupa dosen, alumnus, pengasuh, hobi, lahir, asal, keluarga,
cita-cita, moto hidup, dan lain sebagainya. Misalnya kita masukkan moto hidup. Misalnya di sini kita jadikan ujar sosok yang memiliki moto hidup, cinta bukanlah segalanya tersebut misalnya. Boleh juga. Nih, kalimat langsung terakhir. Dalam paparannya, Sri Sapa Akrabnya mengingatkan kembali tentang makna sawalan. Sawalan berarti peningkatan, perubahan. Tutur, pengasuh pondok pesantren, mahasiswi Al-Hidayah, Candi Karang, Sleman tersebut. Baik. Kemudian adik-adik ini sering juga saya temui, kadang-kadang adik-adik mahasiswa ketika menulis berita itu masih pakai bapak, ibu, nah, karena tidak enak sama dosennya, tidak enak sama dekannya, tidak enak sama ketua jurusan atau program studinya, sehingga misalnya Pak Dr. Muhammad Anam misalnya. Bapak Dr. Muhammad Anam mengatakan ketika diwawancarai bahwa kurikulum yang disusun sudah sesuai dengan standar. Itu tidak perlu lagi pakai kata bapak. Jadi bapak, ibu, saudara, kakak, adik itu adalah untuk sapaan secara lisan. Tapi kalau dalam berita cukup ditulis nama lengkap dan gelarnya saja, tidak perlu ditambah dengan bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan seterusnya. Juga tidak boleh menggunakan kata beliau. Contoh, misalnya, berdasarkan paparan beliau, ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Ini tak boleh. Cukup dengan berdasarkan paparannya, ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Jadi beliau itu diganti dengan dia atau ia atau nya. Next, kalimat tidak langsung. Nah, kalau ciri kalimat tidak langsung berarti kalimat yang tidak ada tanda petiknya. Nah, seperti ini. Dan harus dicermati juga penulisannya supaya benar. Sehingga mereka menjadi generasi yang disebut dengan fasihul kalam wa fasihul kolam. Fasih dalam berbicara dan fasih menulis. Demikian seperti disampaikan oleh Robitul Firdaus dan seterusnya pada Stadium General PSAS FYI UII. Nah, jadi kalau perbedaan kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung adalah kalau kalimat langsung betul-betul itu yang diucapkan dalam tanda petik. Tetapi kalau tidak langsung itu tidak harus persis yang diucapkan, tetapi intinya sama dengan yang disampaikan oleh sumber berita. Next, kalimat tidak langsung, regen, sapaan akrabnya, berharap. Sama dengan ini seperti yang saya contohkan di awal-awal tadi. Berharap ini kalau orang baru belajar bisa jadi menulisnya memiliki harapan. Regen memiliki harapan. Atau Regen memiliki sebuah harapan, Markom FYI menjadi tali penyambung silaturahim antara WI dengan sekolah calon peserta didik. Memiliki harapan cukup ditulis dengan berharap saja. Kemudian menurut Rizka Amalia Sofa, selaku manajer Markom, organisasi tersebut bertujuan untuk membantu tim penerimaan mahasiswa baru untuk melakukan promosi. Ini contoh kalimat tidak langsung. Pilihan di atas lanjut Rizka bukan kemudian mengabaikan calon mahasiswa dari lembaga pendidikan umum. Oke. Singkatan. Nah, ini kaitannya dengan singkatan ini juga penting adik-adik kalau menulis berita. Salah satu aktivitas rutin tenaga kependidikan di dunia kampus biasa disingkat tenaga kependidikan itu dengan istilah Tendik. Fakultas Ilmu Agama Islam disingkat FYI Universitas Islam Indonesia UII adalah mengaji bersama di Senin pagi. Jadi yang disingkat itu di paragraf awal saja. Yang ditulis lengkap kemudian disertai singkatannya itu di paragraf awal saja. Ketika sudah masuk di paragraf berikutnya, maka cukup ditulis singkatannya saja. Nah, seperti ini. Doa khatmil Quran dibaca karena sejak 21 pekan terakhir seluruh Tendik FYI, nah tidak lagi ditulis tenaga pendidik, cukup Tendik FYI saja, dan beberapa dosen melakukan khotaman Quran. Jadi di awal perlu disebutkan secara jelas dan lengkap supaya orang tahu Tendik itu apa, karena bisa jadi orang asing dengan Tendik, tapi setelah masuk di paragraf berikutnya supaya lebih ringkas ditulis Tendik. Di awal disebutkan FYI itu Fakultas Ilmu Agama Islam, tapi di paragraf berikutnya di berita yang sama cukup ditulis FYI saja. Tulis lengkap dan singkatannya di awal, selanjutnya cukup singkatannya saja. Next. Konstruksi paragraf. Nah, ini teman-teman kalau bikin berita juga perlu dicermati. Kalau kita bikin berita itu usahakan setiap paragraf harus nyambung, jangan lompat-lompat logikanya. Kemudian yang berikutnya, paragrafnya itu harus berimbang. Jadi kalau paragraf pertama itu
5 baris, jangan paragraf kedua 10 baris. Orang itu akan bertanya-tanya, ada apa ini kok penulisannya seperti ini. Upayakan berimbang. Paragraf terdiri dari 4 sampai 6 kalimat, berkisar 7 sampai 5 baris secara konsisten. Nah, kalau bisa upayakan seperti itu, tidak terlalu jauh. Paragraf pertama misalnya cuma 3 kalimat, 3 baris. Kemudian paragraf kedua misalnya 10 kalimat, 10 baris, kan jadi tidak berimbang. Jadi upayakan satu paragraf itu pendek-pendek saja, kemudian ringkas, ada gagasannya, masuk paragraf 2 juga demikian. Next, sebentar lagi ini. Pentingnya foto. Nah, ini juga. Dalam konteks bahasa jurnalistik, bahasa yang baik itu juga bahasa yang menggambarkan dari foto. Jadi foto itu kemudian diterangkan dalam bahasa tersebut. Picture talks more than words. Jadi selanjutnya video talks more than pictures. Maksudnya apa? Sebuah gambar itu berbicara lebih banyak dari kata-kata. Kita berkata 1 menit itu bisa diwakili dengan satu gambar saja. Atau lebih jauh dari itu, video talks more than pictures. 10 gambar itu bisa diwakili dengan video 5 detik. Nah, jadi kalau kita bikin berita, liputan jangan lupa ambil gambarnya supaya liputan kita menjadi lebih menarik dan jelas, kita tidak mengada-ngada karena ada bukti otentik seperti SJTD ini. Usahakan kalau teman-teman buat berita tentang SJTD ini juga ada beritanya, ini kan bisa di screenshot juga ini materi kita. Oke, next. No pictures is hoax. Nah, itu kan ada orang kalau dikasih berita, nggak ada gambarnya, nggak ada buktinya, itu bisa jadi hoax, bisa jadi bualan, bisa jadi bohong. Kemudian dalam konteks kaidah jurnalistik yang baik, good news sama dengan text and foto. Jadi berita yang baik itu adalah berita yang mengkombinasikan antara teks dan foto. Atau antara foto dan teks. Foto saja tidak ada keterangannya, orang juga bingung. Terlalu banyak keterangan tidak disertai foto juga tidak lengkap. Kemudian yang berikutnya, saat ini sesungguhnya adik-adik semua kita sudah dimudahkan dengan adanya teknologi kekinian. Jadi kamera kita sudah kadang-kadang sudah selevel dengan kamera digital yang harganya mahal itu. Karena kalau kita foto pakai HP, memang kadang-kala tidak sebagus ketika kita pakai kamera digital ya. Tetapi kadang-kadang lebih simpel karena bisa dibawa kemana-mana dan setiap reporter, kalau kamera LPM-nya cuma 1, sementara reporternya 5 kan repot, harus gantian. Tapi kalau HP-nya sudah memadai untuk mengambil gambar kan enak. Bisa langsung dikirim berita beserta fotonya ke redaktur untuk segera diterbitkan di website misalnya. Dan juga lebih simpel untuk mendownloadnya, tidak perlu dipindahkan ke laptop dulu sebagaimana kalau kamera digital. Kemudian kalau HP juga resolusinya standar, karena kalau kita pakai kamera digital, kalau tidak disetting resolusinya terlalu besar, kemudian filenya berat sehingga sulit untuk di-download. Oke, next. Caption. Kalau adik-adik bikin berita singkat, itu bisa saja beritanya itu hanya isinya foto, tapi kemudian ditambahi dengan caption singkat. Nah, ini contoh ini. Pengajian Senin pagi bagi Tendik FYI setelah libur Idul Fitri dengan tema memaknai Syawal dengan changing mindset, dengan mengubah mindset. Itu boleh juga. Seperti itu, caption itu menerangkan berita secara singkat. Menerangkan foto maksudnya. Caption berfungsi untuk menerangkan atau mendeskripsikan foto secara singkat. Oke, ini beberapa hal yang saya lakukan di PA Natuna. Ya, adik, ini berita terakhir yang kami rilis kemarin, 20 Januari, berarti bukan sekitar ya, 2 hari yang lalu. Hati yang retak, rekat kembali. Nah, ini menarik ini berita ini. Ini ceritanya ada suami istri yang datang ke pengadilan mau cerai, kemudian dinasihati oleh majelis hakim, yang mulanya rumah tangga mereka itu sudah di ujung perceraian, karena mereka mau menerima nasihat, akhirnya mereka rukun kembali dan dicabut perkaranya. Tetapi penting ini dalam dunia peradilan, kita menjaga privasi objek berita. Jadi ini nanti materi ini sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di awal akan saya share ke panitia, silakan dikoleksi, dibaca-baca lagi. Ini kalau kita cermati di berita ini,
kami tidak menyebut siapa orang yang dimaksud dalam berita ini. Kita hanya menyebut nomor perkaranya saja dan itu diperbolehkan karena bagian daripada transparansi publik, tetapi kami tidak menyebut siapa orangnya karena itu kaitannya dengan privasi. Ini juga penting, kadang-kadang nanti adik-adik kalau liputan itu ada narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, disampaikan saja dalam berita. Dia memberikan statement, tetapi dia tidak mau disebutkan namanya. Ujar narasumber kami yang tidak berkenan disebutkan namanya, misalnya seperti itu. Kemudian next. Nah, untuk LPM Setie Sidrap, saya tak tahu apakah sudah punya official akun untuk Instagram. Tapi kalau memang sudah punya, mudah-mudahan aktif. Kalau belum, segera dibuat juga. Nah, ini juga penting saya sampaikan. Ketika kita mau posting berita di Instagram, harus disesuaikan juga. Harus dikemas dengan lebih menarik. Dan kalau misalnya berita kita di website itu 4 paragraf, usahakan kalau masuk Instagram 2 paragraf saja. Karena di Instagram orang akan membaca secara cepat sehingga kalau terlalu panjang menjadi malas. Kira-kira begitu. Kemudian cara kita untuk mengenalkan lembaga kita ya sering bermain di medsos juga. Dan anggap itu sebagai sebuah hiburan juga. Oke, berita kalau dia di medsos, berita tidak harus panjang. Sebagaimana yang kami buat ini hanya 2 paragraf saja. Paragraf singkat juga ini. Kemudian straight to the point, jelas poinnya. Apel, yang di apel itu disampaikan tentang rencana kegiatan. Kemudian kombinasi kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini sudah ada. Kalimat langsungnya ada, tidak langsungnya ada. Kemudian sesuaikan dengan media di mana berita kita sebarkan. Facebook punya audiensnya sendiri, YouTube punya netizennya sendiri, dan seterusnya, sehingga harus pintar-pintar menyesuaikan. Oke, hampir terakhir ini. Penulis berita itu penting di media-media online, termasuk media cetak juga nasional lokal, saat ini seringkali sudah pakai logika penulisan nama lengkap. Jadi kalau yang nulis saya sendiri, misalnya Samsul Zakaria ya tulis, atau misalnya Ihsan Maulana ya ditulis lengkap. Atau ditulis singkat, beberapa media lokal masih menggunakan logika penulisan penulis secara singkat. Atau dipakai coding, misalnya Samsul jadi SML saja, Samsul Zakaria SZ, misalnya Nurul NR misalnya begitu. Atau dikombinasi antara lengkap dan singkatan kalau penulisnya lebih dari 1. Tujuannya apa sih, Pak? Kok harus ditulis penulisnya? Penulis adalah penanggung jawab dan indikasi faktualitas berita. Jadi kalau kita nerima broadcast, ada tulisan yang sifatnya ujaran kebencian, tapi tidak ada di situ siapa yang nulis. Nah, kita bertanya-tanya, ini pasti hoax ini. Sering kan misalnya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, tulisannya disampaikan, tapi ternyata orang hanya mengedit saja tulisan orang lain di atas namakan beliau. Tapi kalau kita di lembaga pers, semestinya kita harus berani. Kalau kita penulis beritanya, kita siap untuk ditulis sebagai penulis di berita tersebut, sehingga kita bertanggung jawab atas kebenaran berita tersebut. Atau kalau ada orang yang kemudian mau konfirmasi lebih lanjut, dia bisa konfirmasi ke penulis berita tersebut. Terakhir, kesimpulan, keep it simple. Maksudnya apa? Jadikanlah berita yang kita tulis itu, bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam penulisan berita itu adalah bahasa yang sederhana, mudah dipahami, jangan bertele-tele. Bedakan antara novel, puisi, cerpen, dan bahasa jurnalistik. Kemudian yang kedua, tulis dulu secara lengkap baru edit. Jadi adik-adik mahasiswa nanti misalnya ditugasi untuk menulis berita, misalnya panitia mensyaratkan 5 paragraf. Jangan kita buat 1 kalimat kemudian diedit, dicermati, direnungi sampai surat istikharah, ya boleh-boleh saja, tapi sampai kapan kita selesai? Jadi kalau kita menulis berita, tulis poinnya, tulis draftnya, selesaikan sampai 5 paragraf baru kita edit. Jangan sampai 1 kalimat diedit 1 jam, kalimat kedua diedit lagi 1 jam lagi. Ya 1 berita bisa 2 hari 2 malam. Jadi selesaikan dulu baru kemudian diedit terakhir. Practice makes perfect.
Jadi semakin kita berlatih, jangan takut salah, jangan takut dikoreksi, jangan takut dikritik, karena semakin sering kita buat berita, semakin mau kita berlatih, makes perfect, akan menjadikan kita lebih mampu, lebih sempurna lagi. Ada yang tahu arti Valkovsky? Kenapa kita tidak tahu? Karena kita asing dengan kata tersebut. Kenapa kita asing? Karena tidak pernah menemui dan tidak pernah mencari di Google tentang arti kata tersebut. Itu artinya sesuatu yang asing itu bukan berarti sesuatu yang jauh dari kita, tetapi kitalah yang belum mendekat kepada sesuatu itu. Mungkin adik-adik membayangkan nulis berita itu sulit, itu karena belum dicoba, belum dibaca-baca referensi supaya bisa menulis dengan baik dan benar, tapi kalau sudah terbiasa maka akan kenal, kalau sudah kenal maka akan mudah, kalau sudah mudah maka ketagihan, kalau sudah ketagihan maka tiada hari berlalu tanpa kita menghasilkan berita. Karena apapun bisa kita tulis, bisa kita beritakan. Mungkin banyak yang kemudian beralasan, saya tidak bisa nulis, mati saya kalau nulis, tidak dapat insight baru. Tapi kalau kita balas chat WA teman kita ternyata lancar, berarti tidak ada alasan. Banyak menulis, banyak membaca. Ingat juga, jadi semakin teman-teman banyak menulis juga jangan lupa semakin banyak juga membacanya supaya referensi diksi-diksi kata-kata dalam liputan kita menjadi lebih variatif, menjadi lebih menarik lagi, menjadi lebih beragam dan banyak lagi. Gunakan kata yang variatif. Jadi dalam berita itu jangan lalu semua, ya ganti. Kalau sudah lalu dipakai di paragraf pertama, paragraf kedua pakai selanjutnya. Paragraf ketiga pakai berikutnya, pakai setelah itu, pakai kemudian, gunakan di samping itu. Selain itu, lebih lanjut, selebihnya, seterusnya, dan lain-lain. Selamat menulis, menulis, dan menulis. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah kelapa di tengah hutan, salah dan lupa, mohon dimaafkan. Sukses untuk kita semua. Masih ada tersisa waktu setengah jam untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas ilmu yang telah disampaikan dan ini sangat lengkap. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya? Teman-teman boleh juga atau pengurus juga boleh apapun, sharing juga boleh, tidak harus bertanya, mungkin ada hal yang perlu disampaikan, silakan. Teman-teman? Sekadar informasi juga Pak, Baik. dari lembaga pers ini masih baru, jadi masih sangat dasar, ilmunya masih awam tentang jurnalistik, tentang bahasa jurnalistik. Yeah. Jadi mungkin ada sedikit tips ataupun motivasi untuk kami di sini untuk bisa memulai dan semangat dalam dalam mengembangkan lembaga persnya maksudnya kan? Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Mbak Nurul ya ini tadi yang bicara ya? Aryo nih Pak, di situ. Maaf. Oh iya, baik, terima kasih. Pertama bahwa saya apresiatif dan senang karena teman-teman sudah berani mengawali. Memulai sesuatu yang baik itu memang tidak mudah, berat, tetapi teman-teman berarti sudah berani menciptakan sejarah. Dan orang yang menciptakan sejarah itu akan dicatat oleh sejarah itu sendiri bahwa kita pernah memulai sesuatu yang positif. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa bahwa sesuatu yang baik sekalipun kalau tidak pernah dimulai ya tidak akan pernah terjadi. Sehingga ini adalah satu langkah yang positif, yang baik, dan sudah luar biasa berani memulai. Dan intinya itu tadi, segera berupaya untuk terus berani menulis hal-hal yang simpel, yang sederhana yang ada di sekitar adik-adik tentang kebijakan kampus,
tentang perkuliahan, tentang kurikulum, tentang pengalaman kuliah daring misalnya, tentang kemudahan mencari referensi, tentang transportasi menuju kampus, tentang misalnya sosok-sosok yang inspiratif di kampus teman-teman. Banyak hal yang bisa diangkat, yang bisa diberitakan, dan intinya begitu, berani mencoba, berani memberitakan. Dan di sana ada Pak Arif, Ahmad Arif, yang juga kawan kami di UI, saya pikir juga sangat berpengalaman sehingga bisa banyak komunikasi dengan beliau. Kalau ada berita teman-teman masih ragu ini sudah benar atau belum, bisa dikoreksikan ke beliau. Dan yang berikutnya, teman-teman harus kembangkan semuanya. Kalau bisa, lembaga PS-nya punya website yang settle, yang dikelola secara baik, ada akun Facebook-nya, ada Instagram-nya, mungkin ada Twitter-nya juga, sehingga satu berita itu bisa di-share di mana-mana. Kalau misalnya kita sudah share di website, kemudian kita share lagi di Instagram kita, tidak ada masalah, karena memang semuanya milik kita. Jadi tidak kemudian kita mengambil sesuatu yang miliknya orang lain. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, bahwa memang dunia kepenulisan itu adalah dunia yang menarik, dan itu tadi, kalau kita ingin mengetahui dunia, maka kita membaca buku maksudnya. Tetapi kalau kita ingin diketahui oleh dunia, maka kita menulis. Nah, dengan teman-teman menulis itu sebetulnya teman-teman berusaha untuk memberitakan tentang kampus teman-teman supaya dikenal orang. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah terlatih menulis, terbiasa menulis, maka sesungguhnya itu akan mempengaruhi karir kita. Kalau biasa menulis berita, menulis liputan, nanti menulis makalah aja juga saya yakin akan lebih mudah, karena sudah terbiasa ngetik, terbiasa menyusun kata, terbiasa memilih mana kata yang sesuai dengan ejaan yang benar dan mana yang bukan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dengan kita menjadi reporter, kita bergerak di lembaga pers mahasiswa, kita berpotensi untuk mengembangkan pola komunikasi kita. Karena menulis berita itu kan tidak cukup hanya dengan duduk, kadang kita harus liputan ke lapangan, harus menemui pejabat, harus menemui dekan, ketua program studi, menemui ketua sekolah tinggi, dan seterusnya. Disitulah kita kemudian latihan bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi yang membuat orang tertarik, komunikasi yang membuat orang itu mau terbuka dengan kita, dan seterusnya. Jadi banyak hal positif. Makanya saya sekali lagi sangat apresiatif dan mendukung secara penuh apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa STIE Ihsan Sidendreng Tapang ini, dan saya berharap dan berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa terus maju, dan juga bisa sharing beberapa hal berikutnya, tidak harus di forum ini, kepada saya, insya Allah terbuka untuk berbagi. Dan saya yakin semakin banyak latihan akan semakin bagus nanti kualitasnya. Dan ingat, orang yang sekarang menjadi wartawan senior, dulu pernah menjadi wartawan junior. Sebelumnya dia pernah magang, sebelumnya dia pernah ragu apakah dirinya bisa menulis, apakah dirinya bisa menghasilkan berita yang baik atau tidak. Tetapi karena dia kemudian memupuk rasa percaya dirinya, terus belajar, tidak pernah puas, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang besar. Seperti saya saat ini bertugas di Pengadilan Agama, memang tidak berkaitan langsung dengan dunia kepenulisan, tetapi sebetulnya bagaimanapun tetap berkaitan, karena saya nulis putusan juga, tulisan juga. Kemudian saya ditugasi sebagai humas pengadilan juga berkaitan dengan pemberitaan. Dan banyak hal lain, termasuk saya suka posting di Facebook, di Instagram, segala macam, baik yang sifatnya akunnya kantor ataupun saya pribadi, juga kaitannya dengan tulisan. Jadi insya Allah sangat bermanfaat. Nulis makalahnya akan semakin bagus, nanti mengerjakan tugas akhirnya semakin bagus, wawasannya semakin luas, pandangannya semakin luas, semakin mudah kita bertoleransi, dan banyak hal positif lain. Kemudian yang terakhir, mungkin sebelum nanti kalau ada pertanyaan lain, saat ini sumber pembelajaran itu sangat terbuka. Jadi kalau
teman-teman tidak bisa mendatangkan pemateri secara langsung, bisa lewat virtual seperti ini. Kemudian kalaupun toh tidak, sekarang semua materi tentang berita yang baik dan benar saya pikir di YouTube tidak kurang. Kita cari di website-website yang bagus tidak kurang. Kemudian berita online, Detik, ada Viva News, ada Kompas, ada Tribun, bisa kita akses. Baik yang sifatnya singkat di Instagram maupun yang kita dengan cara googling dan seterusnya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian mengatakan saya sulit untuk mendapatkan akses berita, saya sulit untuk belajar, tidak ada, karena semuanya bisa diakses dengan mudah. Asal kita punya kuota, tidak pun bisa ke kampus pakai wifi dan seterusnya. Saya pikir itu menjadi penyemangat bagi kita bahwa belajar itu tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu, karena akses sudah sedemikian terbuka. Dan saya yakin teman-teman dengan niat ikhlas lillahi ta'ala untuk mengembangkan diri dan dalam rangka memperjuangkan kampus supaya sama dengan kampus-kampus lain yang sudah memiliki lembaga pers yang mapan dan settle, saya pikir Allah akan memudahkan. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak atas motivasi dan ilmunya. Mungkin ada dari teman saya yang ingin bertanya. Silakan. Sini nanti. Kita. Yang saya ingin tanyakan. Ya. Yang saya ingin tanyakan yaitu yang mana yang dikatakan sebagai pencitraan atau institution branding. Baik. Udah, itu aja? Ya. Tolong dijelaskan kembali. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya tadi sebetulnya ingin membedakan antara media yang sifatnya adalah kita memang dibiayai menulis untuk memberitakan ya hal-hal yang positif tentang institusi tersebut dengan teman-teman lembaga pers. Memang agak berbeda ya. Jadi kalau saya kan memang di WI News itu memang tugasnya adalah memberikan berita-berita yang sifatnya menggambarkan citra positif dari UI itu sendiri, sehingga tidak boleh saya mengkritik rektornya, saya tidak boleh mengkritik kebijakan wakil rektornya atau kebijakan dekan dan lain sebagainya. Jadi sifatnya itu institutional branding tadi, jadi membranding, menciptakan image yang positif terhadap sebuah institusi. Tetapi kalau adik-adik mahasiswa di lembaga, baik, saya lanjutkan, sempat terpotong tadi ya, sempat close. Oke, kita lanjutkan ya. Masih bisa didengar dengan baik ya suara saya? Masih Pak. Baik, ya saya ulangi lagi bahwa institutional branding tadi adalah kalau nanti misalnya adik-adik setelah lulus kerja di kampus TSI Denreng Rapang, kemudian tugasnya di hubungan masyarakat di humasnya, maka itu yang diberitakan harus hal-hal yang positif karena dalam rangka membranding institusi tadi, institutional branding. Tapi kalau di lembaga pers mahasiswa ini boleh sebetulnya untuk memberikan berita-berita tentang misalnya kebijakan kampusnya itu tidak memihak, biaya kuliahnya dinaikkan secara sepihak, mahasiswa tidak ada perwakilan mahasiswa yang diajak bicara, itu boleh diberitakan dalam rangka untuk mengkontrol kebijakan kampus. Tetapi kalau nanti adik-adik bekerja di satu institusi di bagian hubungan masyarakat atau public relation-nya, itulah yang lebih ke institutional branding tadi. Tetapi kalau di lembaga pers itu kan punya ADART sendiri, punya visi, misi, tujuan tersendiri, tetapi lebih luas dari itu memang lembaga pers mahasiswa itu dalam rangka untuk mengkontrol kebijakan kampus, mengontrol apa-apa yang terjadi di kampus, termasuk misalnya kasus-kasus tertentu dan seterusnya. Tapi tentu saja cara kita untuk memberitakan pun harus fair. Misalnya
pemberitaan tentang seperti yang saya sampaikan di awal tadi tentang demo atau misalnya tentang, mohon maaf, misalnya ada kasus indikasi korupsi, itu kalau misalnya kita mau angkat juga harus mengcover kedua belah pihak. Pihak yang dicurigai melakukan korupsi harus kita wawancarai, pihak yang kemudian menuduh terjadinya korupsi juga harus kita wawancarai, sehingga covering both side tadi. Jadi kita mengcover kedua belah pihak secara berimbang. Nah, kira-kira begitu. Dan itu tidak lepas dari aktivitas teman-teman sebagai tadi memang aktivis mahasiswa kan, sebetulnya kan lembaga pers mahasiswa itu ya teman-teman sebagai aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa kan memang dituntut untuk kritis, dituntut untuk berupaya memahami sesuatu itu tidak ditelan mentah-mentah, harus direnungi, dipikir ulang, harus menciptakan kegelisahan-kegelisahan sehingga kita bisa menyuarakan kebenaran. Sama halnya dengan media-media massa kan, dia memberitakan sebuah kegiatan boleh, tapi dia misalnya mengkritik kebijakan vaksinasi yang tidak merata juga boleh. Nah, teman-teman juga seperti itu, latihan. Sehingga teman-teman yang di lembaga pers ini juga bisa melatih nalar kritisnya, tetapi tentu saja harus disertai dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi bagi seorang reporter atau jurnalis yang baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Atau kalau memang sudah tidak ada lagi, kita tutup juga tidak ada masalah. Saya belum dengar suaranya. Maaf. Iya. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah disampaikan dan juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk sama-sama kita belajar walaupun via daring seperti ini, karena pemateri juga tempatnya jauh, dan seperti yang dibilang tadi bahwa belajar itu tidak tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Betul. Semoga apa yang disampaikan narasumber Amin. kita bermanfaat dan juga berkah. Amin. Amin. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Baik. saya tutup. Pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas narasumber. Sama-sama. Semoga ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu. Amin, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.